Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semuanya? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya Nanda. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Jika sebelumnya kita sudah belajar definisi turunan fungsi aljabar, yaitu kaitannya dengan limit fungsi, kita akan masuk lebih jauh lagi mengenai sifat-sifatnya ya. Jadi jika sebelumnya kita belajar mengenai mencari turunan, sebuah turunan itu adalah dengan menggunakan limit H menuju 0 ya, fx tambah H kurang fx per H. Cara ini bisa Anda pakai, cuman kalau bentuk bersamaannya sudah rumit ya, kita akan kesulitan untuk menentukan hasilnya. Jadi kita bisa memakai sifat-sifat turunan fungsi aljabar saja. Yang pertama yaitu mengenai turunan fungsi tunggal. Jadi Anda, jika Anda punya Y sama dengan Fx sama dengan K ya, itu maka dengan menggunakan ini nanti akan diperoleh bahwa F aksen X-nya sama dengan 0 ya. Contoh, misalkan Anda punya Fx sama dengan min 10 ya. Dari sini maka turunannya adalah 0. Jika Anda punya Fx sama dengan 5 pangkat 10 ya, ini kan bilangan ini 5 pangkat 10, maka turunannya juga 0. Jadi kalau turunan untuk sebuah konstanta itu adalah 0. Fx sama dengan min 3 pangkat 2 misalnya, maka turunannya adalah 0 ya. Lalu bagaimana kalau seandainya Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat n, maka turunannya adalah ya, ini tetap bawa pangkatnya ke bawah, berarti A kali N, maka X nya pangkatnya berkurang 1 Anda. A kali N kali X pangkat N kurang 1. Contohnya, contoh seperti ini ya. Misalkan Fx sama dengan min 5x pangkat 2 ya, maka F aksennya adalah min 5 kali 2, X nya pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1 adalah 1, atau dengan kata lain hasilnya min 10x. Kemudian kita lihat ya, Fx sama dengan 3x pangkat 10 ya, maka F aksen X nya adalah 3 kali 10, X nya berpangkat berkurang 1 berarti 9, atau dengan kata lain 30 X pangkat 9 ya. Kemudian misalkan Fx sama dengan 1 per X pangkat 3. Nah, ini bagaimana mencari pangkatnya? Naikkan dulu pangkatnya ke atas. Ini kan sama dengan X pangkat min 3. Jangan diturunkan fungsinya di penyebut ya. Naikkan dulu dia ke pembilang. Jadi pangkat kalau positif naik ke pembilang, itu pangkatnya jadi negatif. Kalau pangkatnya negatif naik ke pembilang jadinya positif ya. Baru kita cari turunannya. Ini berarti turunkan pangkat, berarti min 3, X pangkat berkurang 1, min 3 dikurang 1 adalah min 4 ya. Berarti ini min 3, X pangkat min 4. Lalu Anda kembalikan lagi ke dalam pecahnya, min 3 per X pangkat 4. Kemudian yang contoh lainnya, misalkan kita ketemu seperti ini, akar X, Fx sama dengan akar X ya. Nah, ini jadikan dulu bentuk pangkat ya, berarti ini adalah X pangkat setengah, maka F aksen X nya turunkan pangkat setengah, pangkat berkurang 1, setengah dikurang 1, berarti ini artinya
ini menjadi setengah X pangkat min setengah, ya. Maka f aksen X-nya kembalikan lagi 1/2 X-nya bawa ke bawah pangkat setengah. Berarti ini 1/2 akar X. Ini bagaimana mengolah pangkat ini menjadi bentuk akar jadi bentuk pangkat. Jadi Anda perlu mengingatnya bahwa kalau ada akar itu ya, kalau ada akar X ya, akar X A akar X pangkat B, itu Anda bisa mengubah menjadi X pangkat B per A. Dan kemudian jika Anda punya 1/X pangkat N, ini akan sama dengan X pangkat min N. Begitu juga sebaliknya ya. Baiklah, kita lanjutkan sifat berikutnya, yaitu sifat mengenai sifat yang kedua, yaitu mengenai turunan fungsi majemuk. Ya, yang pertama, jika bentuknya adalah fx sama dengan ux tambah atau kurang fx, maka turunannya adalah u aksen x tambah atau kurang v aksen x, ya. Contoh, jika Anda punya fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 7x kurang 8, maka f aksen x-nya, nah ini kita gunakan sifat nih, kalau tambah dia ikut tambah, kalau kurang dia ikut kurang. Jadi ini kan turunkan pangkatnya ya, 2 kali 3 x pangkat berkurang 1 pangkat 2, ini kurangnya tetap ya, gunakan sifat ini. 5 kali 2 x nya pangkat 1 ya, tambah ini sesuai dengan apa tadi, kita pangkat 1 ini 7 kali 1, x nya itu berpangkat 0 lagi ya, ini konstanta berarti adalah 0. Maka dengan kata lain 6x pangkat 2 kurang 10x tambah 7 ya. 9 berpangkat 0 kan hasilnya 1 ya, Nanda. Kita coba lihat contoh berikutnya, contoh yang lain ya. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang dengan 5 ya. Maka f aksen x-nya ini adalah 2, x-nya pangkat berkurang 1 ya. 2 kurang 1 berarti 1. Ini 2 kali 1, x berarti berpangkat 1 kurang 1 berarti 0 lagi ya. Ini konstantanya adalah 0. Ini adalah 2 kurang 1. Maka hasilnya adalah 2x tambah, ini kan 0 nih, 0 semua berpangkat 0 1 ya, berarti 2x tambah 2. Baiklah, sifat berikutnya yaitu mengenai ini yang tadi ya. Oh, ini sudah A juga bentuknya. Ini sifatnya yang pertama ya. Ini enggak usah A, nanti membingungkan ini contoh ini. Berarti yang kedua lagi ya. Yang kedua itu fx sama dengan dalam bentuk k ya, k kali ux. Maka f aksen x kita itu adalah k kali u aksen x. Kita
contoh ya. Contoh, misalkan kita punya fx sama dengan 2 kali 4x pangkat 3. Maka ini f aksen x-nya adalah 2 ya, 4 kali 3, x-nya berpangkat 3 kurang 1 ya. Ini kalikan saja, 8 kali 3 24 x pangkat 2 ya. Kemudian misalkan kita punya fx sama dengan 3 x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 2. Maka ini turunannya adalah, ini tetap 3, turunan di dalam 4x pangkat 4 kurang 1 3, kurang ini 5 kali 2 10 ya, x-nya berarti pangkat 2 kurang 1. Ini berarti 3, ini 4x pangkat 3 kurang 10x pangkat 2. Atau dengan kata lain, Ananda, ini bisa menjadi 12x pangkat 3 dikurang 30x pangkat 2. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah dalam bentuk perkalian ya. Fx sama dengan ux kali vx ya. Ini maka f aksen x adalah u aksen x dikali vx ditambah v aksen x dikali ux ya. Contoh ini ya bentuknya. Contohnya misalkan kita punya fx sama dengan 2x kurang 3 ya dikali dengan 3x tambah 4. Ini sebagai si ux, ini sebagai si vx ya. Jadi kita misalkan ux-nya sama dengan 2x kurang 3. Dari sini kita peroleh bahwa u aksen x-nya itu berarti adalah 2 ya. Turunan dari 2x kan 2. Kemudian si vx-nya itu adalah 3x tambah 4 ya. Maka v aksen x-nya adalah 3. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya Nanda. Jadi bahwa ini dalam bentuk mana tadi ya? Pokoknya turunannya kalau dia dalam bentuk 7x itu hasilnya adalah 7 ya. 7. Ini tadi yang sudah kita simpulkan bersama. Ini juga. Jadi jika turunannya dalam bentuk jika persamaan bentuk 2x kurang 3 berarti turunannya 2 dan turunan dari min 3 ini adalah 0 ya, seperti ini. Maka ini hasilnya adalah f aksen x itu adalah u aksen x kali vx ditambah v aksen x dikali ux. Maka ini menjadi 2 kali 3x tambah 4 ya, tambah 3 kali 2x kurang 3. Maka ini menjadi 6x tambah 8 tambah 6x kurang 9 ya. Anda kalikan ke dalam. Maka hasilnya adalah 12x kurang 1. Seperti itu ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Bagaimana apabila fx-nya dalam bentuk seperti ini, 3x tambah 1 pangkat 3 misalnya kali x kuadrat kurang 5. Jadi kita misalkan bahwa ux-nya itu adalah 3x tambah 1 pangkat 3 ya. Sehingga untuk u aksen x-nya turun pangkat ya, 3 ya. Pangkat berkurang 1 di 2, kemudian turunan di dalam ini ya. Turunan di dalam ini itu akan menjadi 3 ya. 3x turunnya 3, 1 turunannya 0.
sehingga ini menjadi 9 kali 3x tambah 1 kuadrat ya. Yang untuk fx-nya ini adalah x kuadrat dikurang 5. Maka f aksen x-nya adalah 2x ya. Untuk turunannya ini, turunan dari x kuadrat 2x, turunan min 5 adalah 0. Sehingga f aksen x dengan rumusan u aksen kali vx tambah v aksen kali ux ini akan menjadi 9 kali 3x tambah 1 pangkat 2 kali v-nya adalah x kuadrat kurang 5 tambah v aksennya adalah 2x kali ux-nya adalah 3x tambah 1 pangkat 3 ya. Untuk menyederhanakannya, keluarkan saja dalam bentuk 3x tambah 1 pangkat 2. Berarti yang di dalam ini adalah 9 tinggal lagi ya, kali x kuadrat kurang 5. Kemudian ini 2x kali 3x tambah 1 ya. Nah, ini akan menjadi 3x tambah 1 pangkat 2 ya. Di dalam ini menjadi 9x kuadrat kurang 45 ditambah ini menjadi 6x kuadrat ditambah 2x, atau dengan kata lain Anda urutkan dari pangkat terkecil ya. 9x kuadrat tambah 6x adalah 15x kuadrat tambah 2x kurang 45 ya, dikali dengan 3x tambah 1 pangkat 2. Baiklah, kita coba lihat sifat yang berikutnya ya. Ini kan sudah ada 3 ya. Ini tadi 1, 2, 3. Yang keempat, itu apabila fx kita dalam bentuk ux pangkat n ya, maka f aksen x-nya itu adalah n ya, kali ux pangkatnya berkurang 1 ya, dikali dengan u aksen x. Ini dia. Ya, ini dia. Kita lihat contohnya. Ya, contohnya. Jadi kalau Anda punya dalam bentuk fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2 pangkat 4 ya, maka f aksen Anda adalah turunkan pangkat, kemudian pangkatnya berkurang 1 jadi 3, kemudian cari turunan dalam ini. Turunan dalamnya adalah 2x ya. Ini turunannya adalah 0. Nah, biasa tidak dibuat ya. Maka ini menjadi 2x ya, kali 4 berarti 8x. 8x x kuadrat tambah 2 pangkat 3. Kemudian fx ya, untuk fx sama dengan contohnya kalau dia bentuk akar ya, x kuadrat kurang 4 pangkat 5. Jadi Anda ubah dulu dalam bentuk pangkat ya. Berarti ini adalah x kuadrat kurang 4 pangkatnya 5/2. Sehingga f aksen x-nya itu adalah 5/2 x kuadrat kurang 4 pangkat berkurang 1 ya, 5/2 kurang 1 3/2 kali turunan di dalam ini. Turunan ini adalah 2x ya, ini 0. Maka ini menjadi 5/2 kali 2x. Nah, ini jadikan pangkat lagi, jadi akar x kuadrat kurang 4 jadi pangkatnya 3 ya, akarnya 2. Biasa akar 2 tidak dibuat, atau dengan kata lain hasilnya adalah 5x akar
X kuadrat kurang 4 pangkat 3. Baiklah Ananda, demikian mengenai sifat-sifat turunan fungsi ya. Ini beberapa soal latihan yang bisa Ananda cobakan ya, untuk lebih memantapkan penggunaan sifat-sifat turunan fungsi ya. Nih, tentukan turunan dari fungsi berikut ya. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3 per x kuadrat ya. Yang kedua, fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang akar x. Yang ketiga, fx sama dengan 2x tambah 1 kali 3x kurang 2. Yang keempat, fx sama dengan 2x kurang 3 pangkat 2. Baiklah Ananda, demikian pembelajaran kita mengenai sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Ibu berharap Ananda bisa mengulang-ulang lagi video ini ya, supaya lebih mantap dan pahamnya, dan kerjakan soal latihannya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tetap semangat dan sehat Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.